Siapa suruh tanahnya nggak dipagar? Ini tanah tak bertuan, jadi suka-suka saya dong mau bangun di mana. Itulah kalimat terakhir yang diteriakkan tetangga baruku dengan wajah angkuh, tepat sebelum raungan mesin diesel mengubah segalanya. Dia pikir, karena suamiku sedang dinas luar kota, dia bisa mencaplok 1 meter halaman sampingku seenaknya. Dia pikir, wanita yang diam itu berarti bodoh dan lemah. Tapi, dia lupa satu hal. Diamnya singa bukan berarti takut. Dan ketika dia melihat pagar beton mahalnya rata dengan tanah dalam hitungan detik, saat itulah dia menyadari bahwa dia telah membangunkan badai yang salah. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja nih kalian yang sudah siap menyimak cerita panas kali ini? Pagi itu seharusnya menjadi milikku seutuhnya. Matahari baru saja mengintip malu-malu dari ufuk timur, membiaskan cahaya keemasan yang hangat menembus tirai tipis kamar tidurku. Di tanganku, secangkir teh chamomile masih mengepulkan uap tipis, menyebarkan aroma menenangkan yang biasanya menjadi tombol on untuk memulai hariku dengan positif. Aku, Zalina, sangat menghargai ketenangan ini. Apalagi sejak Mas Farhan, suamiku, ditugaskan dinas ke Kalimantan selama 3 bulan penuh. Rumah besar bergaya minimalis tropis ini terasa sedikit sepi. Namun di sisi lain, memberiku ruang untuk bernapas dari hiruk-pikuk pekerjaan kantor. Aku baru saja hendak menyesap teh pertamaku sambil menikmati pemandangan taman samping dari balik jendela kaca besar, ketika kedamaian itu pecah berkeping-keping. Dum! 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 Suara hantaman benda keras beradu dengan tanah terdengar begitu nyaring, seolah-olah terjadi tepat di sebelah telingaku. Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, suara mesin molen pengaduk semen menderu kasar, grok-grok-grok, memekakan telinga dan seketika membunuh kicauan burung gereja yang biasanya bertengger di pohon mangga. Dahiku berkerut. Gelas teh kuletakkan kembali ke meja nakas dengan sedikit kasar. Getaran dari hantaman itu bahkan terasa merambat halus di lantai granit kamarku di lantai 2. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir positif. Mungkin tetangga sebelah sedang renovasi kecil? Tapi suara ini terlalu masif untuk sekadar perbaikan atap bocor atau ganti keramik teras. Aku berjalan menuju jendela, menyibakkan tirai vitra seputih itu dengan gerakan cepat. Pemandangan di bawah sana membuat mataku membelalak. Debu. Gumpalan debu semen berwarna abu-abu pekat mengepul tinggi, terbawa angin pagi dan langsung menerjang masuk ke area pekarangan rumahku. Taman kecil yang kurawat dengan penuh cinta, tempat mawar-mawar merahku sedang mekar sempurna, kini mulai tertutup lapisan debu tipis yang menjijikan. Kelopak merah yang semalam masih segar, kini terlihat kusam dan menyedihkan. Ya Tuhan, desisku pelan, menahan amarah yang mulai merambat naik dari ulu hati. Tanpa pikir panjang, aku menyambar cardigan rajut berwarna sage green yang tergantung di kapstok, melilitkan jilbab instan seadanya, dan bergegas turun ke lantai bawah. Aku harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa renovasi tetangga sampai mengotori rumahku seburuk ini? Saat aku membuka pintu samping yang langsung menghadap ke halaman, suara bising itu semakin menjadi-jadi. Bau adukan semen basah dan asap rokok kretek menusuk hidungku, menggantikan aroma bunga melati yang biasanya menyambutku. Di sana, di perbatasan antara rumahku dan rumah sebelah, rumah yang baru dibeli 2 bulan lalu oleh keluarga Pak Hendra, kesibukan luar biasa sedang terjadi. Ada sekitar 5 orang tukang bangunan yang bekerja dengan kecepatan tinggi. Mereka menggali tanah, mengaduk pasir, dan menyusun batako. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Mataku menyipit, fokus pada bentangan benang putih. Benang sipat yang biasa digunakan tukang untuk menandai lurusnya bangunan. Benang itu terentang memanjang dari depan hingga belakang. Dan posisinya, jantungku berdegup kencang. Aku melangkah mendekat, mengabaikan sandal rumahku yang mulai kotor terkena cipratan lumpur. Benang itu tidak berada di garis batas yang seharusnya. Aku ingat betul, batas tanah kami ditandai dengan sebuah patok kayu sementara di dekat pohon Kamboja, lurus sejajar dengan tiang listrik di depan. Tapi sekarang, patok kayu itu lenyap. Dan galian pondasi yang sedang dikerjakan para tukang itu, posisinya maju menjorok masuk ke halaman rumahku. Bukan hanya 1 atau 2 sentimeter. Ini jelas terlihat hampir 1 meter. Galian itu memakan area rumput gajah mini yang baru kutanami bulan lalu. Bahkan, galian itu nyaris menyentuh akar pohon Kamboja kesayanganku. Ayo, Pak,
Kerjanya yang cepat. Mumpung belum siang, cor-coran pondasinya harus udah kering hari ini. Suara melengking itu membuatku menoleh. Di teras rumah sebelah, berdiri seorang wanita dengan gaya yang sangat kontras dengan situasi proyek bangunan yang kotor. Bufa, tetangga baruku. Dia mengenakan gamis berbahan satin mengkilap warna merah marun yang menyilaukan mata, lengkap dengan jilbab turban instan yang dihiasi bros besar berkilauan. Di pergelangan tangannya, berderet gelang emas keroncong yang berbunyi cering-cering setiap kali dia menggerakkan tangannya untuk memberi perintah. Wajahnya dipoles makeup lengkap seolah dia hendak pergi kondangan, padahal ini baru jam 6:30 pagi. Dia berdiri berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk ke arah tukang yang sedang mencangkul tanah. Tanahku. Itu yang sebelah sana. Gali lebih dalam lagi. Biar pagarnya kokoh, nggak kayak pagar rumah orang miskin. Serunya lantang, tanpa sedikit pun mempedulikan kehadiranku yang sudah berdiri mematung hanya berjarak 5 meter darinya. Darahku mendidih. Bukan hanya karena ucapannya yang pedas, tapi karena apa yang kulihat selanjutnya. Seorang tukang berbadan tegap, dengan sepatu boots karet penuh lumpur, melangkah santai melintasi gundukan tanah galian. Dia melangkah masuk lebih jauh ke areaku, mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi. Di bawah ayunan cangkul itu, ada pot tanah liat berisi anggrek hitam Papua, koleksi langka yang kuhadiahkan untuk diriku sendiri saat ulang tahun lalu. Harganya jutaan, dan butuh perawatan ekstra hati-hati. Tukang itu tidak melihatnya. Atau mungkin tidak peduli. Cangkul besi yang tajam itu siap menghujam ke bawah, tepat ke arah anggrek kebanggaanku. Stop! Jangan bergerak, teriakku sekuat tenaga. Suaraku bergetar menahan emosi. Tukang itu terkejut. Cangkulnya berhenti melayang di udara. Semua aktivitas mendadak hening. Mesin molen pun seolah ikut terdiam. Semua mata tertuju padaku. Tapi tatapanku terkunci lurus pada Bu Vera. Wanita itu menoleh perlahan. Bukannya merasa bersalah atau meminta maaf karena tukangnya hampir merusak barangku, dia justru menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Bibir merah menyalanya melengkung membentuk senyuman sinis yang membuat perutku mual. Dia melipat kedua tangannya di dada, memamerkan deretan gelang emasnya, lalu berkata dengan nada yang dibuat-buat manis namun berbisa. Ada Jeng Zalina? Kirain masih tidur. Maklumkan, suaminya nggak ada, jadi nggak ada yang harus dilayanin pagi-pagi, ya kan? Sindirnya telak. Aku mengabaikan sindiran murahan tentang suamiku itu. Ada hal yang jauh lebih krusial daripada meladeni mulut berbisa wanita yang sepertinya lupa cara bertetangga yang beradab. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara pagi yang sayangnya kini tercemar debu semen, berusaha menstabilkan detak jantungku agar tidak meledak di tempat. Langkah kakiku mantap menapaki rumput Jepang yang basah oleh embun, mendekati area di mana tukang tadi berdiri mematung. Dengan gerakan hati-hati, aku membungkuk, mengangkat pot tanah liat berisi anggrek hitam Papua itu. Berat, basah, dan rapuh. Persis seperti kesabaranku saat ini. Aku memindahkannya mundur 2 meter ke belakang, meletakkannya di tempat yang aman di dekat teras sampingku, lalu kembali memutar badan menghadap Bu Vera. Jarak kami kini hanya terpisahkan oleh galian lubang pondasi yang menganga itu. Bu Vera, suaraku keluar tenang, namun ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan di sana. Aku menatap matanya lurus-lurus, mencoba mencari sisa kewarasan di balik riasan wajahnya yang tebal. Maaf sebelumnya kalau suara saya tadi mengagetkan. Tapi tolong perhatikan baik-baik. Bapak tukang ini sudah menggali di atas tanah sertifikat saya. Aku menunjuk garis galian yang memanjang itu dengan daguku. Batas tanah kita itu lurus dari tiang listrik depan sana ke pohon Kamboja ini. Galian pondasi ibu ini sudah melenceng masuk hampir 1 meter ke area taman saya. Hening sejenak. Para tukang saling pandang, tampak bingung. Suara mesin molen yang tadi dimatikan membuat suasana menjadi canggung. Namun, alih-alih merasa bersalah atau setidaknya turun untuk mengecek, Bu Vera justru tertawa. Tawa yang renyah, melengking, dan dibuat-buat. Suara itu memantul di dinding-dinding rumah tetangga lain yang masih tertutup rapat. Aduh, Mbak Zalina. Mbak Zalina. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dramatis, membuat anting-anting emas panjangnya bergoyang heboh. Ia menuruni satu anak tangga terasnya, mendekat ke arahku dengan gaya berjalan yang diseret-seret malas. Kamu ini masih muda, cantik, tapi kok pelitnya minta ampun sih? Cuma tanah kosong begini loh,
Mbak, isinya cuma rumput sama cacing. Ia mengibaskan tangannya di udara seolah mengusir lalat. Lagian ya, Mbak sayang coba lihat sekeliling. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Mana pagarnya? Hah? Tanyanya dengan nada menantang. Tanah kamu ini plong. Nggak ada tembok, nggak ada besi, nggak ada apa-apa. Di mana-mana juga. Kalau tanah nggak dipagar, itu artinya tanah tak bertuan. Tanah bebas. Siapa cepat dia dapat dong. Masak saya mau bikin rumah saya jadi lebih luas dan megah harus izin sama rumput liar kamu. Darahku berdesir naik ke kepala. Logika macam apa ini? Bu Vera, potongku, berusaha keras menjaga nada suaraku tetap elegan. Aku tidak boleh terpancing menjadi norak seperti dia. Hukum kepemilikan tanah tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pagar. Itu ditentukan oleh sertifikat BPN dan patok batas resmi. Kebetulan kami memang belum sempat membangun pagar permanen karena konsep rumah kami open space. Tapi itu tidak memberi ibu hak untuk mencaplok sejengkal pun. Halah, teori, sembur Vera cepat. Wajahnya yang tadi sok manis kini berubah juda seketika. Matanya melotot, garis-garis bedaknya terlihat retak di sekitar mulutnya yang mencibir. Ngomong hukum sama saya? Suami saya itu kenal banyak orang hukum. Mbak, jangan sok pintar mentang-mentang kerja kantoran. Ia melangkah maju sampai ujung batas galian, menatapku dari atas ke bawah seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Dengar ya, Jeng. Saya ini keluar duit banyak buat renovasi ini. Semen mahal, pasir mahal, tukang-tukang ini juga saya bayar harian. Kalau saya harus geser mundur lagi cuma gara-gara kamu rewel soal tanah semeter yang gak kamu pakai ini, rugi bandar dong saya. Fondasi sudah digali, besi cakar ayam sudah dirakit. Gak bisa main geser-geser kayak main catur. Itu risiko ibu karena membangun tanpa izin dan tanpa pengukuran ulang. Balasku dingin. Saya minta dengan hormat, hentikan pengerjaan di sisi ini sekarang juga. Tutup kembali galiannya. Silakan ibu bangun di area ibu sendiri. Kalau tidak, saya terpaksa bertindak. Vera terdiam sesaat. Wajahnya memerah padam, kontras dengan lehernya yang putih bedak. Ia jelas tidak terbiasa dibantah, terutama oleh wanita yang terlihat lembut, sepertiku. Tiba-tiba, dia mendengus kasar, lalu memalingkan wajahnya dariku. Ia menoleh ke arah mandor tukang yang sedang memegang rokok. Pak, ngapain bengong? Bentaknya keras, membuat si mandor terlonjak kaget sampai rokoknya hampir jatuh. Lanjut kerja. Gali terus. Jangan dengerin omongan orang yang gak ngerti urusan bangunan. Tapi, Bu ini ibunya komplain? Tukang itu mencoba menyela ragu-ragu, melirikku dengan tatapan tak enak hati. Saya yang bayar kamu atau dia? Teriak Vera. Suaranya melengking tinggi hingga membuat seekor kucing liar lari ketakutan. Kerjakan sekarang. Kalau sampai jam 4 sore cor-coran pondasi pagar ini belum jadi, saya potong gaji kalian semua. Lalu ia menoleh padaku lagi, kali ini dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Minggir, Mbak. Atau mau kena cangkul? Kalau suami kamu ada di rumah, mungkin saya mau diskusi. Laki-laki sama laki-laki itu levelnya setara. Kalau sama kamu? Hah? Buang waktu saya saja. Urus saja itu bunga-bungamu yang layu. Jangan urus-urusan orang kaya. Vera memutar tumitnya dan melenggang masuk ke dalam rumah, membanting pintu kaca gesernya dengan keras. Brak! Di hadapanku, para tukang tampak serba salah. Namun ancaman potong gaji jelas lebih menakutkan bagi mereka daripada rasa bersalah mencuri tanah orang. Mandor itu menatapku sekilas, mengangguk meminta maaf tanpa suara, lalu mengangkat tangannya memberi kode pada anak buahnya. Ayo lanjut, gumamnya pelan. Suara cangkul kembali terdengar. Cerak, cerak. Tanahku dicabik lagi di depan mataku sendiri. Aku berdiri kaku, tanganku mengepal erat di sisi tubuh hingga kuku-kukuku memutih menekan telapak tangan. Penghinaan itu bukan hanya soal tanah. Dia merendahkan martabatku sebagai wanita, meremehkan ketidakhadiran suamiku, dan menginjak-injak hakku dengan arogansi uangnya. Baik, Bu Vera. Kamu menginginkan perang dengan wanita lemah yang sendirian ini? Aku tidak akan berteriak lagi. Aku tidak akan menghentikan cangkul itu dengan tanganku. Aku mundur perlahan, berbalik arah menuju pintu rumahku. Langkahku tenang,
Tapi pikiranku berputar cepat menyusun strategi. Di dalam rumah, aku langsung mengunci pintu. Napasku memburu. Aku berjalan cepat menuju ruang kerja, membuka laci meja yang terkunci rapat. Tanganku meraba tumpukan dokumen penting di sana, mencari sebuah map plastik berwarna biru tua. Denah tanah. Aku menarik keluar lembaran fotokopi denah kasar yang pernah kami buat saat awal membeli rumah ini. Memang belum sertifikat asli. Sertifikat asli tersimpan aman di safe deposit box bank, tapi denah ini cukup untuk membungkam mulut besarnya sementara waktu. Setidaknya, menunjukkan bukti hitam di atas putih bahwa dia salah besar. Aku menyambar kertas itu. Amarahku belum reda, justru semakin menjadi bahan bakar yang dingin. Aku keluar lagi. Kali ini bukan untuk berdebat kosong. Aku akan menjejal fakta ke depan hidungnya. Tapi saat aku baru saja melangkah keluar pintu teras, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Vera sudah kembali keluar. Kali ini dia tidak sendiri. Seorang pria bertubuh gempal dengan kemeja batik yang kancing perutnya terlihat sesak, berdiri di sampingnya sambil merokok santai. Itu Pak Hendra, suaminya. Mereka berdua berdiri di tepi galian, menertawakan sesuatu sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela kamarku. Aku melangkah mendekat, mengangkat kertas denah di tanganku tinggi-tinggi. Pak Hendra, panggilku tajam. Tolong ajari istri Bapak cara membaca batas tanah. Pak Hendra menoleh. Wajahnya terlihat malas, seolah aku adalah gangguan kecil seperti nyamuk. Dia membuang asap rokoknya ke udara, lalu menatap kertas di tanganku dengan tatapan jenaka yang meremehkan. Ah, Bu Zalina, pagi-pagi kok sudah tegang urat lehernya, ucapnya dengan suara berat yang serak. Dia berjalan mendekat ke pagar pembatas imajiner itu, lalu tanpa permisi, tangannya menyambar kertas denah dari genggamanku dengan kasar. Coba saya lihat, apa sih yang diributkan? Dia memegang kertas itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih memegang rokok yang menyala. Abu rokok yang panjang itu bergoyang-goyang berbahaya di atas kertas dokumenku. Ini denah fotokopi buram begini mau dijadikan bukti? Kekehnya, lalu menoleh pada istrinya. Ma, lihat nih. Tetangga kita bawa kertas coret-coretan anak TK. Dan detik berikutnya, hal yang paling tidak masuk akal terjadi. Dengan gerakan santai, Pak Hendra meremas kertas denah itu menjadi bola kumal, lalu melemparkannya begitu saja ke dalam adukan semen basah yang sedang berputar di dalam mesin molen. UPS, ujarnya sambil menyeringai. Tangan saya licin. Kertas itu berputar, tergilas, dan lenyap ditelan lumpur semen berwarna abu-abu pekat dalam sekejap mata. Mataku terbelalak. Duniamu seakan berhenti berputar. Aku terpaku menatap putaran mesin molen itu. Kertas denah yang tadi kugenggam erat sebagai satu-satunya senjata pertahanan, kini telah hancur lebur, tercabik-cabik oleh besi pengaduk, dan menyatu menjadi bubur abu-abu bersama pasir dan semen. Lenyap dalam hitungan detik di depan mataku sendiri. Suara tawa Pak Hendra masih menggema, beradu dengan deru mesin diesel yang berisik. Asap rokoknya mengepul, membentuk cincin-cincin tipis yang segera buyar di terpa angin pagi. Anda. Suaraku tercekat, tenggorokanku terasa kering dan panas. Anda baru saja merusak dokumen pribadi saya, Pak Hendra. Itu tindakan kriminal. Pak Hendra menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang puntungnya begitu saja ke tanahku, dan menginjaknya dengan ujung sepatu pantofelnya hingga padam. Ia menatapku dengan sorot mata yang dibuat seolah-olah prihatin, namun bibirnya menyunggingkan senyum meremehkan. Aduh, Mbak Zalina, jangan lebay deh, ucapnya santai sambil menepuk-nepuk perut buncitnya. Itu cuma kertas fotokopi buram. Di tukang fotokopi depan komplek, harganya paling 200 perak. Kriminal apanya? Saya ganti 10.000 juga kembali banyak. Bukan soal harganya, bentakku. Kali ini suaraku naik 1 oktav. Itu bukti batas tanah. Anda sengaja menghilangkan bukti. Vera yang berdiri di belakang suaminya langsung maju, menggelayut manja di lengan Pak Hendra sambil menatapku jijik. Tuh kan, Pak, dibilangin juga apa? Orang kalau nggak punya duit buat bangun pagar, bisanya cuma ribut soal kertas. Mental miskin memang beda. Begini ya, Mbak Zalina, potong Pak Hendra, mengangkat tangannya seolah sedang memberi kuliah hukum pada mahasiswa bodoh. Nada bicaranya turun,
Terdengar sabar namun penuh intonasi merendahkan yang sangat menyakitkan. Saya kasih tahu sedikit soal hukum properti, biar wawasan Mbak terbuka dikit. Di mata hukum, yang diakui itu penguasaan fisik. Siapa yang membangun, siapa yang merawat, dia yang punya hak. Tanah Mbak itu kosong, terbengkalai. Sementara saya keluar modal buat bangun pondasi kokoh. Pagar beton saya ini. Dia menunjuk barisan besi cor yang sudah tertanam. Ini bukti fisik yang jauh lebih kuat daripada kertas fotokopi lecek punya Mbak tadi. Ia melangkah maju satu langkah lagi, menembus batas imajiner yang seharusnya tidak boleh ia lewati. Wajahnya mendekat, bau tembakau menyengat hidungku. Jadi saran saya, terima nasib saja. Hitung-hitung sedekah buat tetangga. Pagar saya bakal bikin rumah Mbak kelihatan lebih elit dikit. Ketularan mewahnya. Harusnya Mbak berterima kasih, bukan malah ngajak berantem. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena menahan dorongan luar biasa untuk menampar wajah sombong itu. Logika macam apa ini? Hukum rimba macam apa yang dia pakai? Mentang-mentang dia merasa punya uang dan kuasa, dia bisa memutarbalikan fakta semudah membalikan telapak tangan? Bapak salah besar. Desisku tajam, mataku menatap nyalang kemanik matanya yang keruh. Hukum tidak bekerja seperti itu. Sertifikat hak milik adalah bukti tertinggi. Dan saya pastikan, Bapak akan menyesali setiap senti semen yang Bapak tuang di tanah saya hari ini. Pak Hendra tertawa terbahak-bahak. Kali ini lebih keras, seolah aku baru saja melawak. Dia menoleh ke para tukang yang masih menonton drama pagi itu. Dengar tuh, katanya saya bakal nyesel. Hahaha. Mbak, suami nggak ada, bekingan nggak ada, mau ngelawan saya pakai apa? Pakai doa. Vera ikut terkikik geli. Udah deh, Pak, nggak usah diladenin. Masuk yuk, panas. Biarin aja dia ngoceh sendiri sama tembok. Orang stres. Pak Hendra mengangguk setuju. Ia menatapku sekali lagi. Tatapan yang menyiratkan kemenangan mutlak. Silakan kalau mau lapor RT, lapor lurah, atau lapor presiden sekalian. Saya nggak takut. Pagar ini tetap berdiri hari ini juga. Titik. Tanpa menunggu jawabanku, pasangan suami istri itu membalikkan badan. Hendra merangkul pinggang Vera mesra, berjalan angkuh kembali masuk ke dalam istana mereka, meninggalkan aku yang berdiri sendiri di tengah debu proyek dan sisa harga diri yang baru saja diinjak-injak. Ayo kerja. Jangan bengong. Teriak Hendra dari ambang pintu tanpa menoleh. Suara mesin molen kembali menderu lebih kencang, seolah mengejek ketidakberdayaku. Para tukang mulai menuangkan adukan semen ke dalam lubang pondasi, lubang yang digali di atas tanah sah milikku. Cairan abu-abu pekat itu mengalir, mengisi ruang, mengeras, dan perlahan mematikan hakku atas tanah itu secara permanen. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Oksigen terasa tipis. Dadaku sesak, tapi aku tahu, menangis atau berteriak di sini tidak akan mengubah apapun. Mereka benar soal satu hal, aku sendirian di sini. Secara fisik, aku kalah jumlah. Secara suara, aku kalah volume. Tapi perang belum berakhir. Ini baru tembakan pembuka. Aku memutar tubuhku, melangkah gontai kembali menuju pintu samping rumah. Setiap langkah terasa berat, diiringi suara ces dari semen basah yang mulai memadat di belakangku. Sesampainya di dalam, aku langsung menutup pintu kayu jati itu rapat-rapat. Bunyi klik kunci yang berputar terdengar nyaring di keheningan ruang tengah rumahku. Aku bersandar di daun pintu, merasakan dinginnya kayu merambati punggungku yang berkeringat dingin. Kakiku lemas, perlahan aku merosot duduk di lantai. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menitik satu persatu. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Samar-samar, dari balik dinding dan kaca jendela, aku masih bisa mendengar suara Vera yang melengking dari teras rumahnya, sengaja dikeraskan agar menembus tembok rumahku. Nah gitu dong, ngumpet aja di dalam. Sadar diri. Dasar janda kembang gatel. Suami kerja jauh malah cari gara-gara sama tetangga. Nggak usah keluar-keluar kalau nggak punya nyali. Suara tawa mengejek kembali terdengar. Aku menghapus air mataku dengan kasar menggunakan punggung tangan. Napasku yang tadi memburu perlahan mulai teratur. Gelap mataku perlahan berganti menjadi fokus yang tajam. Janda kembang.
Gumamku pelan, mengulang hinaan itu. Nggak punya nyali. Aku bangkit berdiri. Lututku tidak lagi goyah. Kutatap pantulan wajahku di cermin besar ruang tamu. Ada kilatan asing di mataku yang biasanya lembut. Aku berjalan menuju meja di sudut ruangan, tempat ponselku tergeletak. Layarnya menyala menampilkan foto wallpaper aku dan Mas Farhan saat liburan di Bromo. Mereka pikir aku diam karena kalah. Mereka pikir aku masuk ke dalam untuk menangis di pojokan. Aku masuk untuk mengambil satu-satunya benda yang bisa mendatangkan kiamat kecil bagi mereka. Jariku dengan cepat menekan ikon kontak, mencari nama, Mas Farhan Hati Merah 2. Tanpa ragu, aku menekan tombol panggilan video. Nada sambung terdengar. Tut, tut. Di luar sana, pagar beton itu mungkin sedang naik tinggi, menutupi matahari. Tapi di sini, di dalam ruangan ini, sebuah rencana penghancuran baru saja akan dimulai. Wajah di layar ponselku itu awalnya buram karena sinyal yang tidak stabil, terpecah menjadi kotak-kotak piksel yang bergerak lambat. Namun, ketika koneksi membaik dan wajah Mas Farhan muncul dengan jelas, dadaku rasanya sesak seketika. Dia sedang duduk di meja kerjanya di mes perusahaan, mengenakan kaos oblong putih santai, dengan latar belakang suara kipas angin yang berdengung pelan. Matanya yang teduh langsung menyipit begitu melihat wajahku. Dia tahu. Dia selalu tahu bahkan sebelum aku mengucapkan satu patah kata pun. Hei! Kenapa matanya sembab begitu? Suaranya terdengar lembut, namun ada nada waspada yang tajam di sana. Ada masalah di rumah? Ibu sakit. Aku menggeleng pelan, berusaha menelan ludah yang terasa seperti batu kerikil di tenggorokan. Bukan ibu, Mas, tapi tetangga sebelah. Aku menceritakan semuanya. Bukan dengan tangisan histeris, tapi dengan suara bergetar menahan amarah yang sudah di ujung tanduk. Aku ceritakan tentang pagar yang bergeser, tentang denah yang diremas dan dilempar ke molen, tentang Pak Hendra yang menginjak puntung rokok di tanah kami. Dan yang paling sulit kuucapkan, tentang hinaan Bu Vera. Dia bilang aku janda kembang gatel yang gak punya nyali karena kamu gak ada di sini. Ujarku lirih, menunduk menatap jemariku yang saling meremas. Hening. Keheningan yang panjang dan berat mengisi sambungan telepon kami. Hanya suara statis lirih yang terdengar. Aku mendongak, takut melihat reaksi Mas Farhan. Apakah dia akan marah padaku karena dianggap tidak becus menjaga rumah? Apakah dia akan menyuruhku bersabar demi kerukunan bertetangga? Namun, apa yang kulihat di layar ponsel membuat bulu kuduku meremang. Mas Farhan tidak marah. Dia tidak berteriak. Wajahnya justru menjadi sangat tenang. Terlalu tenang. Rahangnya mengeras hingga otot di pipinya terlihat menonjol. Dan tatapan matanya menjadi dingin, sedingin es. Itu adalah ekspresi yang jarang sekali ia tunjukkan. Ekspresi yang hanya keluar saat ia menghadapi negosiasi bisnis yang curang atau saat keluarganya diusik. Dengar aku baik-baik, Zalina, ucapnya pelan. Setiap suku kata ditekan dengan bobot emosi yang berat. Kamu istriku. Kehormatan kamu adalah kehormatanku. Kalau mereka menginjak kamu, berarti mereka menginjak kepala aku. Dia mengambil jeda sebentar, seolah sedang menghitung langkah catur di kepalanya. Aku nggak mau kamu nangis lagi. Hapus air mata itu. Sekarang bukan waktunya sedih. Sekarang waktunya main cantik. Mas Farhan kemudian membacakan sebuah nomor telepon dan nama kontak. Catat ini. Pak Prasetyo. Dia kepala seksi pengukuran di BPN wilayah kita, teman kuliahku dulu. Aku barusan kirim pesan WhatsApp ke dia. Besok pagi timnya akan langsung meluncur ke rumah buat validasi ulang. Jalur VIP, tanpa antre. Aku tertegun, buru-buru mengambil pulpen dan kertas di meja. Tanganku bergerak cepat mencatat instruksi taktis dari suamiku. Lalu nomor kedua, lanjut Mas Farhan, suaranya kini terdengar lebih gelap, mengandung ancaman yang terselubung. Ini nomor Pak Bagas, pemilik rental alat berat terbesar di kota. Bilang aja kamu istri Pak Farhan dari proyek Kalimantan. Dia berutang budi sama aku. Aku menatap layar ponsel dengan bingung. Alat berat? Buat apa, Mas? Farhan tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Mereka bilang hukum rimba, kan? Mereka bilang fisik bangunan lebih kuat dari kertas? Oke, kita mainkan permainan mereka. Kalau BPN sudah pasang patok resmi besok, dan ternyata pagar mereka terbukti melanggar walau cuma 1 cm,
Aku izinkan kamu untuk bersih-bersih. Jantungku berdegup kencang. Maksud Mas dibongkar? Bukan dibongkar, sayang, koreksi Farhan dingin. Diratakan. Sewa ekskavator yang paling besar. PC 200 kalau perlu. Jangan sisakan satu batu bata pun di atas tanah kita. Uang bisa dicari lagi. Tapi harga diri istriku nggak ada tawar-menawar. Kata-kata itu seperti suntikan adrenalin murni langsung ke pembuluh darahku. Rasa takut dan ragu yang tadi menyelimuti, kini menguap berganti dengan keberanian yang menyala-nyala. Dukungan penuh darinya adalah satu-satunya validasi yang kubutuhkan. Siap, Mas. Aku mengerti. Jawabku mantap. Air mataku sudah kering sepenuhnya. Bagus. Ingat, jangan emosi di depan mereka. Senyumin aja. Biar mereka merasa menang malam ini. Besok, kita bikin mereka lupa caranya tertawa. I love you. Hati-hati di rumah. I love you too. Sambungan terputus. Layar ponsel menjadi gelap, memantulkan bayangan wajahku yang kini berbeda. Tidak ada lagi Zalina yang bingung. Yang ada hanyalah Zalina yang memiliki misi. Malam semakin larut. Di luar sana, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Aku tidak membuang waktu. Segera kutekan nomor kedua yang diberikan Mas Farhan tadi. Tut. Halo? Selamat malam. Rental alat berat Bagas Jaya. Dengan siapa ini? Suara berat seorang pria menjawab di ujung sana. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku menjadi formal dan berwibawa. Selamat malam, Pak Bagas. Saya Zalina, istri Pak Farhan. Suami saya merekomendasikan Bapak. Oh, Bu Farhan. Siap Bu. Ada yang bisa dibantu? Pak Farhan orang baik itu. Apa kabar beliau? Nada suara di seberang sana langsung berubah ramah dan antusias. Alhamdulillah baik, Pak. Begini, Pak Bagas. Saya butuh 1 unit ekskavator untuk lusa pagi. Standby jam 7 pagi di lokasi saya. Apakah unit tersedia? Waduh, mendadak ya Bu. Buat proyek apa Bu? Gali kolam renang atau perataan tanah kafling? Aku melirik ke arah jendela yang tertutup tirai. Pembersihan lahan, Pak, jawabku datar. Ada sampah beton yang cukup keras dan membandel di halaman saya. Saya butuh unit dengan bucket besar yang bisa menghancurkan beton bertulang dengan cepat. Bisa. Oh, kalau demolition, penghancuran, kecil begitu, 1 unit PC 75 sudah cukup, Bu. Lincah masuk komplek. Tidak, potongku cepat. Saya mau yang besar, yang terlihat mengintimidasi, yang sekali ayun bisa merobohkan tembok 2 meter. Uang sewa bukan masalah. Saya transfer lunas malam ini juga berikut biaya mobilisasinya. Hening sejenak di seberang sana, mungkin Pak Bagas sedang terkejut dengan permintaan spesifik yang terdengar agresif dari suara wanita selembut ini. Baik Bu kalau begitu permintaannya. Unit PC 200 long arm kebetulan idle. Lusa pagi jam 7 on site. Terima kasih, Pak. Kirim nomor rekeningnya sekarang. Aku menutup telepon. Transaksi selesai. Alat perang sudah disiapkan. Aku bangkit dari kursi, berjalan perlahan menuju jendela kamar yang menghadap ke rumah sebelah. Kusingkap sedikit tirai itu untuk mengintip keluar. Di bawah sana, lampu sorot proyek tetangga sudah dimatikan. Para tukang sudah pulang. Yang tertinggal hanyalah wujud monster baru itu. Pagar beton setinggi 2 meter lebih itu kini sudah berdiri tegak memanjang, membelah halaman sampingku dengan angkuh. Semennya masih basah, warnanya abu-abu gelap di bawah sinar rembulan. Pagar itu benar-benar memblokir pandangan, membuat taman mungilku terasa sempit dan tercekik. Bayangan tembok itu jatuh memanjang, menelan bunga-bunga mawarku dalam kegelapan. Mereka bekerja sangat cepat. Mereka pikir ini adalah monumen kemenangan permanen mereka. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca jendela yang dingin. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. Nikmati malam terakhir pagar mahalmu, Vera, bisikku pada kegelapan malam. Karena besok, bahkan fondasinya pun akan menyesal pernah ditanam di tanahku. Tapi saat aku hendak beranjak tidur, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselku. Dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya. Sebuah foto terkirim. Foto pagar baru itu, diambil dari sudut rumah Vera,
dengan caption di bawahnya. Gimana Jeng? Pemandangannya lebih bagus kan ketutupan tembok? Tidur yang nyenyak ya? Jangan mimpiin suami orang. Hahaha. Tanganku mencengkeram ponsel erat-erat. Keesokan paginya, matahari bersinar terik tanpa ampun. Seolah alam semesta sedang bersiap menyoroti panggung drama yang akan segera digelar. Pukul 8:15. Aku sudah mandi, berpakaian rapi dengan setelan kemeja putih dan celana bahan navy, serta jilbab abu-abu muda yang senada. Aku duduk di kursi teras depan, memangku sebuah map kosong, menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Kijang Innova hitam dengan plat merah berhenti tepat di depan pagar rumahku. Jantungku berdesir, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin. Dari dalam mobil itu, keluar 3 orang pria berseragam dinas BPN, Badan Pertanahan Nasional, lengkap dengan rompi lapangan berwarna oranye menyala. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Salah satu dari mereka memanggul tripod kuning besar, sementara yang lain membawa kotak alat ukur teodolite digital dan gulungan meteran panjang. Kehadiran mereka begitu mencolok di jalanan komplek yang sepi. Tetangga depan rumah yang sedang menyapu halaman langsung berhenti, matanya membelalak penasaran. Aku berdiri, menyunggingkan senyum ramah, dan berjalan menyambut mereka. Selamat pagi, Bu Zalina, sapa pria tertua di antara mereka, yang memiliki nametak bertuliskan, Haryanto. Wajahnya tegas, kulitnya terbakar matahari khas pekerja lapangan, namun sorot matanya sangat profesional. Saya Haryanto, ketua tim ukur yang ditugaskan Pak Prasetyo. Kami siap melakukan validasi batas tanah Ibu sesuai surat tugas. Selamat pagi, Pak Haryanto. Terima kasih sudah datang secepat ini, jawabku sambil menyalami tangannya. Silakan, Pak. Area sengketa ada di sebelah samping. Tanpa banyak basa-basi, tim Pak Haryanto langsung bekerja. Gerakan mereka taktis dan efisien. Tripod didirikan di titik koordinat utama di depan rumah, alat teodolite dipasang dan dikalibrasi. Bunyi klik-klak besi beradu terdengar tajam dan serius. Sinar laser merah dari alat itu mulai ditembakkan, mencari titik-titik sudut tanah yang tertera dalam data digital mereka. Suara kesibukan tak lazim ini tentu saja memancing keluar sang ratu komplek. Pintu rumah sebelah terbuka kasar. Bu Vera muncul, masih mengenakan daster batik longgar dengan rambut yang dijepit asal-asalan. Wajahnya yang tanpa makeup terlihat bengkak khas orang baru bangun tidur. Namun ekspresi judesnya sudah aktif sempurna. Heh, ada apa ini rame-rame? Teriaknya cempreng. Matanya melotot melihat orang-orang berseragam di depan rumahnya. Dia bergegas lari kecil mendekati pagar beton barunya, seolah hendak melindunginya dari serangan musuh. Saat melihat seragam BPN, wajahnya sempat pias sesaat, namun keangkuhannya segera mengambil alih kembali. Kalian siapa? Ngapain pasang-pasang kamera di depan rumah saya? Mau ngintip ya? Tuduhnya ngawur. Pak Haryanto menoleh tenang, sama sekali tidak terintimidasi. Selamat pagi, Bu. Kami petugas resmi dari BPN. Kami sedang melakukan pengukuran ulang batas tanah, pengembalian batas, atas permintaan pemilik sertifikat sah, Ibu Zalina. Ukur ulang? Vera memekik, suaranya naik 2 oktav. Dia berkacak pinggang, menatapku tajam penuh kebencian. Ngapain diukur-ukur lagi? Kurang kerjaan banget sih lo. Pagar udah jadi, udah kokoh. Buang-buang duit negara aja. Lalu, Vera mencoba taktik lain. Dia merubah raut wajahnya menjadi sok manis, mendekati Pak Haryanto sambil memilin ujung dasternya. Pak petugas, aduh, Bapak capek-capek amat sih panas-panasan gini. Udah deh, Pak, gak usah diukur-ukur. Itu tanahnya udah jelas kok batasnya di pagar tembok saya itu. Saya jamin, Pak, mending bapak-bapak ngopi dulu di teras saya. Nanti saya kasih uang transport, biar Bapak bisa pulang cepet. Gimana? Damai aja kita. Tawaran suap yang begitu terang-terangan. Aku hanya diam, melipat tangan di dada, ingin melihat reaksi Pak Haryanto. Pria parubaya itu menegakkan tubuhnya, menatap Vera dengan tatapan dingin yang menusuk. Maaf, Ibu. Tolong mundur. Jangan menghalangi petugas negara. Kami bekerja berdasarkan data satelit dan sertifikat induk, bukan berdasarkan jaminan Ibu. Dan tolong simpan uang Ibu, kami tidak butuh.
Wajah Vera ketika memerah padam karena malu ditolak mentah-mentah di depan anak buah Pak Haryanto dan tetangga yang mulai mengintip. Dia mundur selangkah, menggerutu kasar. Sombong amat. Awas ya kalau sampai ngerusak tanaman saya. Lanjut, Pak. Perintah Pak Haryanto pada anggotanya, mengabaikan ocehan Vera. Seorang petugas muda memegang prisma pantul, berjalan perlahan menyusuri garis batas depan. Dia bergerak mundur, dipandu oleh Pak Haryanto yang mengintip dari lensa theodolite. Kiri dikit. Iya. Terus. Mundur 2 meter. Stop. Jantungku berdegup kencang menyaksikan proses itu. Petugas muda itu kini berdiri tepat di depan pagar beton baru Vera. Dia melihat ke arah Pak Haryanto, lalu melihat ke alat di tangannya. Wajahnya mengerutkan kening. Pak Ketua, seru petugas muda itu. Titik koordinatnya masih masuk ke dalam. Cek lagi. Pastikan akurat, balas Pak Haryanto tegas. Petugas muda itu menggeser kakinya. Dia melangkah melewati parit kecil, lalu memanjat sedikit ke area teras samping Vera yang baru disemen. Dia berdiri tegak di sana, sekitar 1 meter di dalam area yang sudah dipagar oleh Vera. Di sini, Pak. Titik P4 ada di sini. Teriaknya sambil menunjuk titik di bawah kakinya, tepat di atas keramik motif marmer yang baru dipasang Vera kemarin sore. Vera ternganga. Matanya nyaris keluar. Ngapain kamu injak-injak keramik saya? Turun. Pak Haryanto mengabaikan teriakan itu. Dia berjalan mendekat membawa sebuah patok besi berwarna merah menyala dan sebuah palu besar. Sesuai data BPN, ucap Pak Haryanto lantang, suaranya bergema jelas agar didengar oleh Vera dan siapa saja yang menonton. Batas tanah Ibu Zalina yang sebenarnya adalah di titik ini. Dia meletakkan ujung patok besi tajam itu di atas keramik mewah Vera. Jangan! Jerit Vera histeris, berlari hendak mendorong Pak Haryanto. Tapi Pak Haryanto lebih cepat. Dah! Sekali hantam, keramik itu pecah. Dah! Palu menghantam patok besi, menembus pecahan keramik, menancap kuat ke dalam tanah di bawahnya. Retakan keramik menjalar panjang seperti jaring laba-laba. Patok merah itu kini berdiri tegak, gagah, dan sah secara hukum, tepat 1 meter di belakang pagar beton Vera. Ini artinya, seluruh bangunan pagar beton, taman hias, dan sebagian teras baru Vera, berdiri ilegal di atas tanahku. Suasana hening seketika. Vera menatap pecahan keramik itu dengan tatapan horor, mulutnya menganga tak percaya, napasnya memburu cepat. Dia seperti baru saja melihat hantu. Pak Haryanto berdiri, menepuk tangannya membersihkan debu, lalu mengeluarkan sebuah cat semprot warna merah dari sakunya. Dia membuat tanda silang besar di dinding pagar beton Vera. SSS hahaha. Tanda silang merah darah tercetak jelas di tembok abu-abu itu. Tanda kematian bagi sebuah bangunan. Bangunan ini melewati batas sertifikat. Vonis Pak Haryanto datar. Dia kemudian berjalan ke arah mobil, mengambil sebuah map hijau tebal berlogo burung Garuda emas, lalu menghampiriku. Dengan gerakan seremonial, dia menyerahkan map itu padaku. Bu Zalina, ucapnya hormat. Ini berita acara pengembalian batas yang sudah kami tanda tangani. Di dalamnya dinyatakan secara sah bahwa bangunan tetangga Ibu melanggar batas lebar 1 meter sepanjang 15 meter. Ibu memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Aku menerima map itu. Rasanya berat, tapi melegakan. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah pedang hukum yang kucari. Terima kasih, Pak, jawabku tenang. Vera yang sejak tadi terpaku, tiba-tiba tersadar. Dia berlari menerjang ke arahku, matanya nyalang penuh kepanikan dan kemarahan. Bohong. Itu pasti palsu. Teriaknya histeris sambil menunjuk map di tanganku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kalian pasti sekongkol kan? Kalian dibayar berapa sama janda ini? Pagar saya nggak mungkin salah. Suami saya yang ngukur sendiri pakai meteran. Kalian penipu. Dia mencoba merampas map itu dari tanganku, tapi aku dengan sigap memundurkan badan. Bu Vera, kataku dingin, menatap matanya yang basah oleh air mata kemarahan. Kuangkat map hijau itu setinggi wajahnya. Ini dokumen negara. Kalau ibu merobek ini seperti ibu merobek dena saya kemarin, ibu tidak akan tidur di rumah malam ini, tapi di sel penjara. Ancaman itu menghentikan gerakannya. Tangannya menggantung di udara.
Tapi mulutnya masih belum mau kalah. Halah, kertas sampah, ludahnya ke tanah. Saya nggak peduli sama kertas setan itu. Pagar saya nggak akan geser seinci pun. Siapa yang berani bongkar? Langkahi dulu mayat saya. Dasar wanita ular. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Baik kalau itu mau ibu. Bisikku pelan, hampir seperti desahan angin. Simpan tenaga ibu untuk berteriak besok pagi. Karena ibu akan sangat membutuhkannya. Matahari mulai tergelincir ke barat, mengubah langit menjadi kanvas jingga kemerahan yang dramatis. Namun, ketenangan senja itu ternoda. Bukan oleh suara tukang atau mesin molen kali ini, melainkan oleh hiruk-pikuk yang jauh lebih menyebalkan, suara pesta. Aroma asap pembakaran sate ayam yang pekat menyusup paksa melalui ventilasi rumahku, bercampur dengan wangi parfum ibu-ibu yang menyengat hidung. Dari balik jendela, aku melihat deretan mobil, Pajero, Fortuner, hingga Civic, parkir sembarangan memenuhi bahu jalan depan rumahku, memblokir akses keluar masuk garasiku sendiri. Vera tidak main-main. Dia benar-benar mengadakan syukuran. Syukuran di atas tanah curian. Cek 1 2. Cek. Suara mikrofon yang melengking membuatku mengernyit. Halo ibu-ibu cantik semua. Selamat datang di acara syukuran renovasi rumah kami. Ayo, dicicipi kambing gulingnya. Spesial dipesan buat merayakan pagar baru yang cetar ini. Suara Vera terdengar membahana lewat speaker aktif ukuran besar yang diletakkan. Ironisnya, tepat di samping patok merah BPN yang baru dipasang tadi pagi. Patok itu kini tertutup oleh pot bunga besar yang sengaja ditaruh di sana untuk menyembunyikan bukti kejahatannya. Aku menarik napas panjang, merapikan kerudungku di depan cermin. Wajahku tenang, tapi jantungku berdetak dengan ritme perang. Di tanganku, aku tidak membawa senjata tajam. Hanya sebuah amplop surat peringatan resmi yang kutulis sendiri, bermeterai 10.000. Ini adalah etika terakhirku. Langkah diplomasi penghabisan sebelum aku menekan tombol nuklir. Aku membuka pintu depan. Udara luar terasa gerah dan berisik. Halaman rumah Vera yang kini, luas, itu dipenuhi sekitar 20 orang ibu-ibu sosialita komplek dan teman-teman arisannya. Mereka duduk di kursi-kursi plastik berbalut kain putih, tertawa-tawa sambil memegang piring sate. Lampu-lampu hias warna-warni melilit di pagar beton baru itu, berkerlap-kerlip norak seperti pasar malam. Kehadiranku yang tiba-tiba di ambang pagar membuat beberapa tamu terdiam. Mereka menyenggol lengan teman di sebelahnya, berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Suasana yang tadinya riuh mendadak surut, menyisakan suara musik dangdut koplo yang masih berdentum dari speaker. Vera, yang sedang berdiri di tengah kerumunan memegang mikrofon bak selebriti papan atas, menoleh. Dia mengenakan kaftan brokat emas yang menyilaukan, lengkap dengan turban senada. Melihatku datang, senyumnya melebar. Senyum predator yang menemukan mangsa empuk untuk dipertontonkan. Ada tetangga sebelah. Serunya lewat mikrofon, membuat suaranya menggema ke seluruh blok. Sini dong, Mbak Zalina. Gabung makan sate. Jangan di rumah aja, nanti tambah stres lo mikirin cicilan. Gelak tawa meledak dari para tamu. Pak Hendra yang sedang membakar sate di pojokan ikut terkekeh sambil mengipas-ngipas bara api. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menjawab. Kakiku melangkah pasti, membelah kerumunan ibu-ibu yang menatapku dengan tatapan menilai. Menilai bajuku, tasku, hingga nasibku yang mereka anggap malang. Aku berhenti tepat 2 meter di depan Vera. Matikan mic-nya, Bu Vera, kataku datar, namun tajam. Vera justru mendekatkan mikrofon ke mulutnya. Kenapa? Mau nyumbang lagu? Lagu? Meratapi nasib, ya? Lagi-lagi tawa membahana. Darahku mendidih. Tapi aku memaksanya tetap dingin. Aku mengangkat amplop putih di tanganku tinggi-tinggi. Saya tidak datang untuk makan sate dari uang haram. Suaraku lantang, memotong tawa mereka tanpa perlu mikrofon. Saya datang untuk memberikan somasi lisan dan tertulis terakhir. Hening. Kata, somasi, dan uang haram, rupanya cukup ampuh untuk membungkam mulut-mulut yang sedang mengunyah itu. Vera menurunkan mikrofonnya sedikit. Wajahnya berubah masam. Somasi apaan sih? Kamu ini hobi banget ngerusak suasana orang seneng-seneng ya? Dengar baik-baik, dan silakan semua tamu di sini menjadi saksi. Lanjutku, menatap mata Vera lekat-lekat.
Berdasarkan hasil ukur BPN tadi pagi yang menyatakan pagar beton ini berdiri di atas tanah saya memberi waktu 1 kali 24 jam kepada Ibu Vera dan Bapak Hendra. Aku mengambil jeda, membiarkan kalimatku meresap. Bongkar sendiri pagar ini secara sukarela, dan kembalikan tanah saya seperti semula. Jika sampai besok pagi jam 7 pagar ini masih berdiri, aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Maka saya yang akan membongkarnya dengan cara saya sendiri. Dan saya pastikan, Ibu tidak akan menyukai caranya. Vera ternganga sesaat, seolah tak percaya dengan keberanianku. Namun sedetik kemudian, egonya meledak. Dia melempar mikrofonnya ke kursi terdekat hingga menimbulkan suara feedback yang nyaring. Ngihing. Hai, bentaknya, maju mendorong bahuku dengan telunjuknya yang berkuku palsu panjang. Kamu ngancem saya? Hah? Ngancem? Dia berputar menghadap tamu-tamunya, merentangkan tangan dengan gaya teatrikal. Lihat nih ibu-ibu. Lihat kelakuan tetangga yang gak tahu diri. Udah tanahnya kosong, jelek, banyak nyamuk, giliran saya rapihin, saya bangunin tembok bagus, malah ngancem mau bongkar. Iri hati itu emang penyakit ya, Bu? Dasar orang gila. Timpal salah satu tamu yang sepertinya, dayang-dayang, setia Vera. Udah syukur ada yang mau bangunin pagar gratis. Vera kembali menatapku, matanya memicing penuh penghinaan. Bongkar? Kamu mau bongkar pakai apa? Zalina? Hah? Dia tertawa mengejek. Tawa yang terdengar sangat jahat di telingaku. Pakai sendok makan? Atau mau nyakar tembok ini pakai kuku kamu yang gak pernah manicure itu? Sadar diri dong. Ini beton K300. Besi ulir 12 mili. Kamu butuh lebih dari sekadar bacot buat ngerobohin ini. Pak Hendra ikut nimbrung, berjalan mendekat sambil membawa kipas sate. Udahlah, Mbak. Pulang sana. Laporin aja ke polisi kalau berani. Paling diketawain. Polsek sini tuh langganan catering saya. Aku menatap pasangan suami istri itu bergantian. Kesombongan mereka begitu tebal, begitu solid, sekeras beton yang mereka banggakan. Mereka merasa tak tersentuh hanya karena mereka punya uang dan kenalan. Mereka lupa, di atas langit masih ada langit. Dan di atas tanah, ada sertifikat hak milik. Aku meletakkan amplop somasi itu di atas meja prasmanan, tepat di samping tumpeng nasi kuning. Baik, ucapku pelan. Suaraku tidak lagi terdengar marah, melainkan hampa. Kehampaan yang berbahaya. Saya sudah sampaikan peringatan. Besok pagi, jangan ada yang menangis. Jangan ada yang bilang saya kejam. Karena kesempatan kalian sudah habis detik ini juga. Halah, drama, seru Vera, menepis amplop itu hingga jatuh ke tanah dan terinjak oleh sepatu hak tingginya. Pergi sana. Bikin sepet mata aja. Aku membalikkan badan. Tidak ada gunanya lagi bicara dengan batu. Saat aku melangkah menjauh, suara musik kembali dinyalakan dengan volume maksimal, seolah ingin mengusir jejak keberadaanku. Suara Vera kembali terdengar di mikrofon. Ayo lanjut makan. Jangan hiraukan orang stres. Anggap aja hiburan badut lewat. Tawa mereka pecah lagi di belakang punggungku. Riuh rendah, penuh kemenangan semu. Aku berjalan masuk ke pekarangan rumahku yang gelap dan sepi. Kontras sekali dengan pesta pora di sebelah. Namun, saat tanganku menyentuh gagang pintu, ponselku bergetar di saku celana. Sebuah pesan singkat masuk dari Pak Bagas, pemilik rental alat berat. Selamat malam Bu Zalina. Unit PC 200 long arm sudah dimuat di truk tronton. Estimasi sampai di lokasi Ibu jam 5 pagi, standby di ujung jalan. Operator atas nama Bang Jago, spesialis pembongkaran. Siap perintah. Aku menoleh sekali lagi ke arah pesta itu. Ke arah pagar beton yang berdiri angkuh dengan lampu kelap-kelipnya. Ke arah Vera yang sedang tertawa lebar sambil memegang gelas sirup. Nikmatilah tawa terakhir itu, Vera. Puaskanlah. Karena besok pagi, tawa itu akan digantikan oleh deru mesin yang akan meremukan egomu menjadi debu. Baik. Jangan bilang saya tidak memperingatkan. Bisikku pada angin malam, lalu menutup pintu rumahku perlahan. Klik. Langit masih berwarna biru gelap, menyisakan sisa-sisa malam yang enggan pergi. Jarum jam di dinding baru menunjuk angka 5 lewat 15 menit. Udara pagi ini terasa dingin,
menusuk hingga ke tulang, namun anehnya, keringat dingin justru membasahi tengkukku. Aku berdiri di balik jendela ruang tamu, menatap jalanan komplek yang masih sunyi senyap. Sisa-sisa pesta semalam masih terlihat jelas di halaman rumah Vera. Sampah piring plastik berserakan, tusuk sate yang menumpuk di pot bunga, dan spanduk syukuran renovasi yang kini terlihat miring dan menyedihkan tertiup angin. Rumah itu gelap gulita. Penghuninya pasti sedang tidur nyenyak, terbuai mimpi indah tentang kemenangan semu mereka. Mungkin kelelahan setelah seharian memamerkan kesombongan. Nikmatilah mimpi itu selagi bisa, Vera. Karena realita yang akan kau hadapi sebentar lagi jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk manapun. Tiba-tiba, aku merasakannya sebelum mendengarnya. Getaran. Air di dalam gelas teh di atas meja beriak kecil, membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang semakin cepat. Kaca jendela bergetar halus, TRRRRT, TRRRRT. Seolah ada gempa bumi skala mikro yang sedang merambat dari kejauhan. Bukan, ini bukan gempa. Suara itu datang perlahan, namun pasti. Sebuah dengungan rendah yang berat. Ikrum, ikrum. Suara mesin diesel bertenaga ribuan kuda yang sedang menahan napas, merayap pelan memasuki wilayah pemukiman. Aku mengenakan kacamata hitamku, meski matahari belum terbit sepenuhnya. Ini bukan untuk gaya, tapi untuk menutupi mata yang semalaman tidak bisa terpejam karena adrenalin. Aku mengambil walkie-talkie kecil yang kemarin dipinjamkan oleh kurir Pak Bagas, lalu membuka pintu depan. Langkahku mantap menuju gerbang. Di ujung jalan komplek yang biasanya hanya dilewati tukang sayur atau mobil keluarga, muncul sebuah siluet yang tidak wajar. Besar. Sangat besar. Sebuah truk self-loader raksasa bergerak perlahan, memakan hampir seluruh badan jalan aspal komplek kami yang hanya selebar 6 meter. Dan di atas punggung truk itu, terikat kuat dengan rantai-rantai baja, duduk sang eksekutor. Sebuah ekskavator PC-200 berwarna kuning menyala. Ukurannya jauh lebih masif daripada yang kubayangkan. Jika dibandingkan dengan mobil SUV Pak Hendra, alat berat ini terlihat seperti raksasa yang bisa meremukan mobil itu hanya dengan satu jari. Lengan besinya terlipat rapi namun mengintimidasi. Baket, keruk, yang bergerigi tajam itu berkilatan tertimpa lampu jalan, seolah deretan gigi hiu yang siap mencabik mangsa. Truk itu berhenti sekitar 50 meter dari rumahku. Suara rem angin mendesis tajam. Hahaha. Keheningan pagi pecah seketika. Beberapa lampu rumah tetangga mulai menyala. Gorden-gorden disibakan. Wajah-wajah penasaran mengintip keluar. Seorang bapak-bapak yang sedang jogging pagi berhenti mendadak. Mulutnya ternganga melihat monster kuning itu parkir di jalanan perumahan elit ini. Apakah mereka marah? Apakah mereka akan memprotes gangguan ini? Ajaibnya, tidak. Aku melihat tetangga depan rumah, Bu Ratna, yang bulan lalu kucing anggoranya mati karena ditendang Pak Hendra, keluar pagar dengan daster, tapi wajahnya justru menyiratkan antusiasme. Dia melambaikan tangan padaku, lalu mengacungkan jempol sembunyi-sembunyi. Seolah dia tahu, kedatangan monster ini adalah karma yang sudah lama ditunggu-tunggu satu komplek. Aku menekan tombol di walkie-talkie. Monitor, Bang Jago. Posisi sudah pas. Silakan turunkan unit. Siap, Bu Bos. Kopi, suara serak operator terdengar dari alat di genggamanku. Proses penurunan alat berat itu adalah tontonan teror tersendiri. Suara rantai besi yang dilepas beradu nyaring. Klang. Lalu mesin ekskavator itu dinyalakan. Raungannya memecah kesunyian, lebih keras dari auman singa. Asap hitam mengepul dari cerobong knalpotnya yang menjulang ke atas. Perlahan, si kuning itu merayap turun dari truk. Roda rantai bajanya, caterpillar trek, menggigit aspal jalanan, menimbulkan bunyi gemeretak yang ngilu. Krak-krak-krak. Aspal sedikit tergores. Tapi siapa peduli? Bang Jago, sang operator, adalah pria parubaya dengan topi diputar ke belakang dan rokok terselip di bibir. Dia mengendalikan tuas-tuas di dalam kabin kaca itu dengan keahlian seorang pianis. Santai, tapi presisi. Alat berat itu mulai bergerak maju menuju rumahku. Tanah di bawah kakiku benar-benar bergetar sekarang. Setiap putaran roda rantainya mengirimkan gelombang kejut. Badi alat berat itu begitu lebar, hingga nyaris menyenggol tiang listrik di sisi kiri dan pot bunga tetangga di sisi kanan. Bang Jago melakukan manuver, tari piring, dengan mesin seberat 20 ton itu.
Dia memutar badi bagian atas ekskavator agar bagian belakangnya tidak menghantam pagar rumah orang lain saat berbelok. Luar biasa menegangkan. Kini, ekskavator itu sudah berada tepat di depan rumahku dan rumah Vera. Sosoknya menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari pagi yang baru mau muncul. Kabin operator itu posisinya bahkan lebih tinggi dari pagar beton Vera. Dari dalam rumah Vera, belum ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin suara AC di kamar tidur utama mereka terlalu dingin dan kedap suara, atau mungkin mereka terlalu pulas karena mabuk kemenangan semalam. Mereka tidak sadar bahwa malaikat pencabut nyawa bangunan sudah parkir di depan pintu. Aku mengangkat tangan kanan, memberi kode visual pada Bang Jago. Posisi di titik merah. Bang, perintahku lewat walkie-talkie. Hati-hati, jangan kena struktur rumah utama. Target kita cuma pagar dan teras ilegal itu. Tenang, Bu. Saya bisa kupas kulit jeruk pakai alat ini tanpa nyentuh dagingnya. Jawab Bang Jago percaya diri. Mesin menderu lagi. Lengan hidrolik raksasa itu mulai bergerak. Wah! Suara hidrolik yang memanjang terdengar seperti napas panjang naga yang bersiap menyemburkan api. Lengan besi itu terulur melewati gerbang rumahku yang terbuka lebar, lalu bergeser ke samping, melayang tepat di atas batas tanah sengketa. Bayangan hitam besar dari baket besi itu jatuh menutupi pagar beton baru Vera yang catnya masih mengkilap. Pemandangan ini sungguh puitis. Beton sombong itu terlihat begitu kerdil dan rapuh di hadapan baket baja yang memiliki 5 gigi runcing setajam silet. Satu sentuhan saja, itu semua akan berakhir. Tetangga-tetangga kini sudah berkumpul di jalan, menonton dalam diam. Tidak ada yang bersuara. Semua menahan napas. Beberapa mengeluarkan ponsel, siap merekam momen bersejarah ini. Bang Jago menurunkan boom, lengan utama, perlahan. Gigi-gigi besi itu turun, dan berhenti mengambang hanya 5 cm di atas permukaan beton pagar Vera. Mesin idle, menderu pelan tapi mengancam. Seperti harimau yang menggeram tepat di depan wajah mangsanya sebelum menerkam. Aku melirik jam tangan. Pukul 6 tepat. Batas waktu ultimatum 1x24 jam sebenarnya masih ada 1 jam lagi. Tapi di somasi tertulis, sampai besok pagi. Dan bagiku, pagi sudah dimulai. Aku berjalan mendekat ke pagar pembatas. Mengambil batu kerikil kecil. Lalu melemparkannya ke jendela kamar tidur utama Vera di lantai 2. Tidak ada jawaban. Aku melempar lagi, lebih keras. Tirai jendela kamar di lantai 2 itu tersibak kasar. Wajah Vera muncul, rambutnya acak-acakan, matanya menyipit karena silau matahari, dan kemudian melebar ekstrim saat melihat apa yang ada di depan wajahnya. Bukan pemandangan jalan komplek yang asri, melainkan moncong baket alat berat raksasa yang seolah melayang di udara, siap menelan rumahnya bulat-bulat. Mulut Vera terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia membeku. Matanya menatap horor pada gigi-gigi besi yang berjarak hanya beberapa meter dari hidungnya. Aku mendongak, menatapnya dari bawah, lalu mengangkat walkie-talkie di tanganku tinggi-tinggi agar dia bisa melihatnya. Jempolku menekan tombol bicara, tapi mataku terkunci pada Vera. Bang Jago, ucapku tenang, suaraku terdengar jelas di keheningan pagi. Nyalakan mode tempur. Operator di dalam kabin menginjak pedal gas. Asap hitam pekat menyembur ke udara. Raungan mesin itu membuat Vera menjerit tanpa suara di balik kaca. Mundur terhuyung-huyung seolah ditampar oleh gelombang suara itu sendiri. Inilah saatnya. Pintu depan rumah mewah itu terbanting terbuka dengan kasar, menghantam dinding hingga plesternya mungkin retak. Braak. Dari balik pintu, 2 sosok manusia berlarian keluar seperti orang yang dikejar setan. Vera dan Hendra. Mereka bahkan tidak sempat mengganti baju tidur. Vera masih mengenakan daster satin tipis yang tersingkap angin, sementara Hendra hanya memakai kaos oblong kumal dan celana pendek boxer. Wajah mereka pucat pasi, rambut acak-acakan, sama sekali tidak terlihat seperti pasangan Sultan yang kemarin sore memegang mikrofon dengan angkuh. Mereka berlari menerjang halaman, melompati sisa-sisa sampah pesta semalam, dan langsung berdiri merentangkan tangan tepat di depan pagar beton yang menjadi target eksekusi. Mereka menjadikan tubuh mereka sendiri sebagai tameng hidup. Stop! Gila kalian ya? Jerit Vera histeris. Suaranya pecah di antara raungan mesin diesel yang memekakkan telinga.
Air mata sudah membasahi pipinya yang tanpa makeup. Jangan berani-berani sentuh pagar saya. Ini mahal. Ini uang saya. Hendra ikut berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah kabin operator yang tinggi menjulang di atas kepalanya. Turun kamu. Saya lapor polisi. Ini perusakan properti. Saya tuntut kalian sampai miskin. Ancamnya, meski kakinya terlihat gemetar hebat melihat roda rantai besi yang hanya berjarak 2 meter dari ujung jempol kakinya. Bang Jago, sang operator, sama sekali tidak tergerak. Dari balik kaca kabin yang gelap, dia hanya menatap datar sambil menghisap rokoknya. Baginya, teriakan Hendra tak lebih dari suara nyamuk yang kalah oleh deru mesin 200 tenaga kuda. Dia tidak menuruti perintah pemilik rumah. Dia hanya menunggu satu suara. Suaraku. Aku berdiri di balik pagar rumahku, masih memegang walkie-talkie. Jarak kami hanya terpisah 3 meter. Tapi rasanya seperti terpisah 2 dimensi berbeda. Aku di dimensi ketenangan, mereka di dimensi kehancuran. Minggir, Bu Vera. Pak Hendra, ucapku dingin, suaraku diperkuat oleh heningnya para tetangga yang menonton. Kalian berdiri di zona bahaya. Pecahan beton bisa melukai kalian. Mundur. Enggak mau. Vera meludahi tanah ke arahku. Matanya merah nyalang. Kalau kamu mau hancurin pagar ini, lindas dulu badan saya. Ayo, berani enggak? Dasar pembunuh. Dia pikir aku akan gentar. Dia pikir drama, korban terzalimi, ini akan membuatku membatalkan perintah. Sayangnya, empatinya sudah hangus terbakar oleh penghinaannya sendiri kemarin. Aku menekan tombol bicara di walkie-talkie. Bang Jago, panggilku. Masuk, Bu Bos. Sahut suara kresek-kresek dari alat itu. Target utama, pagar sisi luar yang menjorok ke jalan dan masuk ke tanah saya. Abaikan manusia-manusia itu. Kalau mereka tidak mau minggir, geser sedikit bucketnya. Beri salam pembuka di ujung tembok sana biar mereka sadar ini bukan simulasi. Siap 86. Bismillah, eksekusi. Tanpa peringatan klakson, lengan besi raksasa itu bergerak mendadak. Vera dan Hendra menjerit kaget. Melompat mundur secara refleks karena naluri bertahan hidup lebih kuat daripada ego mereka. Mereka jatuh terduduk di atas rumput. Bucket besi itu tidak mengarah ke mereka, melainkan mengayun ke ujung pagar beton paling kanan, bagian yang menyambung ke pilar gerbang. Gigi-gigi baja itu menancap ke tembok. Kraak. Suara beton yang diremukan paksa terdengar mengerikan, seperti suara tulang raksasa yang patah. Debu putih langsung menyembur keluar. Operator menarik tuas ke belakang. Bucket itu menarik tembok beton yang tertanam kuat itu seolah sedang mencabut singkong dari tanah basah. Beruaak. Satu panel tembok sepanjang 2 meter runtuh seketika. Besi-besi tulangan di dalamnya bengkok dan putus dengan bunyi ting. Ting. Yang nyaring. Pagar yang kemarin dibanggakan Vera sebagai beton K300 anti gempa, itu kini hancur berkeping-keping menjadi onggokan puing tak berharga hanya dalam hitungan detik. Tidak aaak. Vera meraung panjang. Dia merangkak maju, mencoba memungut pecahan temboknya, seolah dia bisa menyatukannya kembali dengan air mata. Pagar gue. Pagar gue. Isaknya pilu, tangannya memukul-mukul tanah. 20 juta. Habis. Tapi Bang Jago belum selesai. Itu baru pemanasan. Ekskavator itu memutar badannya sedikit. Lengan besinya terangkat lagi. Kali ini lebih tinggi, membentuk ancang-ancang untuk hantaman vertikal. Bayangan bucket itu jatuh menutupi tubuh Vera yang sedang menangis. Hancurkan semuanya. Bang. Ratakan sampai 0. Perintahku final. Mesin menderu marah. Boom. Hantaman kedua mendarat tepat di tengah-tengah pagar yang memakan tanahku. Getarannya membuat kaca jendela rumah Vera bergetar hebat. Boom. Kraak. DUG. Beton-beton itu menyerah tanpa syarat. Debu semen membumbung tinggi, menciptakan kabut putih tebal yang menyelimuti halaman depan. Vera dan Hendra terbatuk-batuk, wajah dan baju mereka kini tertutup debu putih, membuat mereka terlihat seperti hantu gentayangan. Pagar cantik dengan keramik motif marmer itu kini tak lagi berbentuk. Yang tersisa hanya gundukan sampah material, besi-besi tajam yang mencuat keluar, dan kawat berduri yang kusut. Keindahan palsu itu telah dikembalikan ke asalnya, tanah dan debu.
Hendra bangkit berdiri. Wajahnya yang tertutup debu dipenuhi urat-urat kemarahan yang menonjol. Dia tidak terima. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga yang merasa berkuasa, baru saja dihancurkan di depan puluhan pasang mata tetangga yang menonton dari kejauhan. Dia melihat sekeliling dengan panik, mencari sesuatu. Matanya menangkap sebongkah pecahan beton sebesar kepalan tangan yang tergeletak di dekat kakinya. Dengan napas memburu dan mata gelap, dia menyambar batu itu. "Bangsat kalian semua!" teriak Hendra parau. Dia berlari mendekati ekskavator, lalu dengan sekuat tenaga melemparkan batu beton itu ke arah kabin operator. Tang! Batu itu menghantam kaca depan kabin ekskavator dengan keras. Untungnya, kaca itu adalah safety glass tebal yang dilapisi kawat pelindung, sehingga tidak pecah, hanya meninggalkan goresan putih panjang dan bunyi dentuman yang mengejutkan. Bang Jago di dalam kabin tersentak. Dia mematikan rokoknya. Wajah santainya lenyap seketika, berganti dengan tatapan tajam seorang operator lapangan yang merasa terancam. Aku menahan napas. "Pak Hendra, jangan bodoh," teriakku. Tapi Hendra sudah mengambil batu kedua, siap melempar lagi. "Turun lo, ku bunuh lo." Namun, mesin itu lebih cepat dari manusia. Bang Jago tidak turun. Dia justru menarik tuas kiri dan kanan secara bersamaan dengan gerakan agresif. Ekskavator itu berputar cepat, swing, dengan kecepatan penuh. Moncong bucket yang penuh dengan puing tajam dan gigi besi itu berayun horizontal, membelah udara dengan suara whoosh, dan berhenti mendadak dengan presisi yang mengerikan. "Cek!" Hendra mematung. Batu di tangannya terjatuh. Kakinya lemas. Moncong bucket raksasa itu kini berhenti tepat 10 cm di depan pilar utama teras rumahnya. Pilar penyangga atap. Posisi gigi besi itu mengarah lurus ke tiang penyangga bangunan utama. Jika Bang Jago mendorong tuas itu 1 cm saja ke depan, pilar itu akan patah, dan atap teras rumah mewah itu akan ambruk menimpa kepala Hendra. Mesin itu menderu rendah, gerer, seolah menantang, "Coba lempar lagi. Coba saja." Suasana menjadi hening mencekam. Debu perlahan turun. Hendra berdiri kaku di bawah bayang-bayang kematian arsitektural. Keringat dingin mengucur deras melunturkan debu di wajahnya. Aku menekan tombol walkie-talkie, membiarkan suaraku terdengar jelas memecah kesunyian yang mematikan itu. "Satu gerakan bodoh lagi dari Bapak," ucapku lambat dan penuh penekanan, "maka bukan cuma pagar yang rata, tapi teras rumah Bapak juga akan saya anggap sebagai kecelakaan kerja." Hendra masih berdiri mematung di bawah ancaman gigi besi ekskavator, lututnya bergetar hebat hingga terlihat jelas dari tempatku berdiri. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini pucat pasi, seputih kertas, seolah nyawanya baru saja ditarik setengah keluar dari raga. Batu beton di tangannya sudah jatuh menggelinding tak berdaya di aspal. "Pak, mundur! Pak, mundur!" jerit Vera histeris. Wanita itu berlari menerjang debu, menarik tangan suaminya dengan kasar menjauh dari teras. Mereka berdua terhuyung-huyung mundur hingga punggung mereka menabrak pintu mobil Fortuner mereka yang terparkir di carport. Vera terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Air mata, keringat, dan debu semen bercampur menjadi lumpur kotor di wajahnya. Dia menatapku, lalu menatap puing-puing pagarnya, dan terakhir menatap monster kuning yang masih menderu pelan di depannya. Rasa takutnya perlahan berubah kembali menjadi kemarahan yang membabi buta. Dia merogoh saku dasternya dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponsel pintarnya. "Kriminal! Kalian semua kriminal!" pekiknya dengan suara serak yang menyakitkan telinga. Jarinya menekan layar ponsel dengan brutal. "Saya panggil polisi. Saya laporin kalian semua sekarang juga. Penyerobotan, perusakan, ancaman pembunuhan. Kalian bakal busuk di penjara." Dia menempelkan ponsel ke telinga, berteriak-teriak memanggil operator kepolisian, mendramatisir keadaan seolah-olah kami adalah teroris yang sedang menyerang warga sipil tak berdosa. "Halo, Pak Polisi. Tolong saya. Rumah saya dihancurkan preman. Mereka bawa alat berat. Mereka mau bunuh suami saya. Cepat ke sini, Pak. Di blok C nomor 12. Cepat." Aku hanya berdiri diam, menyandarkan punggungku ke pagar besi rumahku yang aman. Aku tidak berusaha merebut ponselnya. Aku tidak berusaha kabur.
Aku justru melipat kedua tanganku di dada, menanti dengan sabar. Bang Jago di dalam kabin ekskavator mematikan mesinnya. Geger, hahaha. Suara bising mesin diesel itu mati, menyisakan keheningan yang canggung. Hanya terdengar isak tangis Vera yang sesenggukan dan bisik-bisik tetangga yang semakin ramai berkerumun. Mereka tidak bubar, justru semakin penasaran menanti babak selanjutnya. Tunggu aja lu, ancam Vera sambil menunjuk wajahku dengan ponselnya. 5 menit lagi kalian semua diborgol. Jangan harap bisa lari. Saya tidak lari, Bu Vera, jawabku tenang. Saya justru menunggu saksi ahli untuk mencatat kekalahan ibu. Tak sampai 10 menit, sebuah mobil patroli polisi jenis sedan dengan lampu rotator biru yang berputar-putar perlahan memasuki jalan komplek kami. Wiu-wiu. Sirine pendek dibunyikan sekadar untuk membelah kerumunan warga. Mata Vera berbinar. Wajahnya yang kusut seketika cerah seolah melihat malaikat penolong turun dari langit. Nah, mampus lu, desisnya padaku. Begitu mobil patroli berhenti, 2 orang petugas berseragam coklat lengkap turun dengan wibawa. Salah satunya adalah polisi bertubuh tegap dengan pangkat Aibtu di pundaknya, kumisnya tebal rapi, dan tatapan matanya tajam mengamati situasi kekacauan di TKP, tempat kejadian perkara. Vera langsung berlari menyongsong mereka. Air matanya kembali diperas keluar agar terlihat makin dramatis. Pak polisi, tangkap dia, Pak. Vera menunjuk-nunjuk ke arahku histeris. Lihat pagar saya, Pak, hancur lebur. Puluhan juta uang saya hilang. Dia yang suruh, Pak, dia dalangnya. Itu preman di atas alat berat juga tangkap sekalian. Mereka teror saya pagi-pagi buta. Vera menarik-narik lengan seragam Pak polisi itu, mencoba menyeretnya agar melihat puing-puing beton. Tenang dulu, Bu. Tenang, ujar polisi itu tegas, melepaskan tangan Vera dari lengannya dengan sopan namun berjarak. Polisi itu tidak langsung mengeluarkan borgol seperti harapan Vera. Dia justru berjalan tenang melintasi pecahan beton, melangkah pasti ke arahku. Vera menyeringai di belakang punggung polisi itu, mengira petugas itu akan langsung membentakku. Nah, rasain lo. Siap-siap meringkuk di sel. Serunya penuh kemenangan. Pak polisi itu berhenti tepat di depanku. Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis dan mengangguk hormat. Selamat pagi, Bu Zalina, sapanya ramah. Aku membalas senyumnya. Selamat pagi, Pak Aibtu Gunawan. Terima kasih sudah datang tepat waktu sesuai permintaan saya semalam. Rahang Vera jatuh. Matanya melotot nyaris keluar. Hah? Hendra yang baru saja berhasil mengumpulkan nyawanya kembali, ikut ternganga. Loh? Kok Bapak kenal dia? Aibtu Gunawan berbalik menghadap pasangan suami istri itu. Wajah ramahnya hilang, berganti dengan ekspresi profesional yang dingin. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Bu Vera, Pak Hendra, ucapnya tegas. Kami datang ke sini bukan atas laporan telepon ibu barusan. Tapi kami datang atas permintaan Bu Zalina sejak tadi malam untuk melakukan pengamanan eksekusi penertiban lahan pribadi. Apa maksudnya, Pak? Gagap Hendra, keringat dingin kembali bercucuran di pelipisnya. Tapi pagar saya dihancurkan. Itu perusakan, Pak. Pasal 406 KUHP. Itu bukan perusakan, Pak. Potong Aibtu Gunawan tajam. Berdasarkan bukti sertifikat hak milik dan berita acara pengembalian batas dari BPN yang sudah saya pelajari salinannya, pagar Bapak berdiri secara ilegal di atas tanah sah milik Bu Zalina. Dalam hukum, pemilik tanah berhak membersihkan benda asing yang mengganggu propertinya setelah memberikan somasi yang patut. Polisi itu menunjuk tumpukan puing beton itu. Benda ini, lanjutnya, di mata hukum statusnya sama dengan sampah yang dibuang sembarangan di halaman orang lain. Bu Zalina hanya sedang menyapu halaman rumahnya sendiri. Jadi, tidak ada unsur pidana di sini. Dunia Vera runtuh untuk kedua kalinya pagi ini. Kali ini bukan temboknya yang hancur, tapi logikanya. Kakinya lemas. Dia merosot jatuh terduduk di atas sisa-sisa pagar mahalnya yang kini tak lebih dari onggokan batu tak berharga. Nggak mungkin. Racau Vera pelan, tatapannya kosong. Polisi pasti dibayar. Kalian semua sekongkol. Ini nggak adil. Hati-hati bicara, Bu. Tegur rekan polisi satu lagi dengan nada memperingatkan.
Tuduhan tanpa bukti kepada aparat bisa jadi masalah baru buat ibu. Hendra terdiam 1000 bahasa. Dia sadar, dia kalah telak. Dia kalah data, kalah strategi, dan kalah koneksi. Sombongnya uang yang dia pamerkan ternyata tidak ada harganya di hadapan prosedur hukum yang dijalankan dengan rapi. Aku melangkah maju. Sepatu kets putihku menginjak debu-debu semen, menimbulkan bunyi krek yang renyah. Aku berjalan mendekati Vera yang masih terduduk lemas di tanah. Aku tidak merasa kasihan. Sedikit pun tidak. Aku ingat bagaimana dia menghinaku kemarin. Aku ingat bagaimana dia menyebutku wanita lemah yang tidak tahu hukum. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. Bukan somasi lagi. Isinya lain. Aku berjongkok di hadapan Vera, memaksanya menatap mataku. Wajahnya berantakan, maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipi, membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Bu Vera, panggilku lembut. Sangat lembut sampai terdengar mengerikan. Dia menatapku dengan tatapan nanar, campuran antara benci dan takut. Pesta sudah selesai, bisikku. Sekarang waktunya cuci piring. Aku meletakkan amplop itu di pangkuannya. Apa ini? Tanyanya parau. Suaranya nyaris hilang. Itu tagihan, jawabku santai sambil berdiri kembali, membersihkan debu imajiner di celanaku. Sewa ekskavator PC 200, biaya mobilisasi truk tronton, biaya operator, dan biaya pembersihan puing yang akan dilakukan tukang saya nanti siang. Aku menunjuk monster kuning di belakangku. Totalnya Rp5.500.000. Karena pagar ini berdiri ilegal akibat kelalaian ibu dan keangkuhan ibu menolak bongkar sendiri, maka secara perdata, biaya penertibannya menjadi beban pelanggar, alias ibu. Vera menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Saya tunggu transfernya maksimal jam 12 siang ini. Kalau telat 1 menit saja. Aku mencondongkan tubuhku lagi, membisikkan kalimat terakhir tepat di telinganya. Pak Gunawan di sana masih punya banyak stok pasal untuk perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik yang ibu lakukan kemarin. Ibu pilih mana? Bayar? Atau masuk sel? Vera menatap amplop putih di pangkuannya itu lama sekali. Seolah benda itu adalah surat vonis kematian. Tangannya yang gemetar hebat membuat kertas itu bergetar, menghasilkan bunyi krek-krek pelan yang terdengar menyedihkan di tengah keheningan sisa eksekusi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi perlawanan. Arogansi yang membungkus dirinya selama ini telah terkelupas habis, menyisakan sosok wanita yang kerdil dan ketakutan. Hendra, yang sejak tadi berdiri mematung seperti patung lilin yang meleleh, akhirnya bergerak. Dia tidak menatapku, tidak juga menatap polisi. Dia menunduk dalam-dalam, bahunya merosot turun seakan memikul beban beton yang baru saja dihancurkan. Dengan kasar, dia menarik lengan Vera agar berdiri. Ayo masuk, desis Hendra. Suaranya parau dan penuh kekalahan. Jangan bikin malu lagi. Tapi, pagar kita. Vera mencoba merengek pelan, matanya masih terpaku pada gundukan puing. Diam, bentak Hendra tertahan, namun cukup keras untuk didengar oleh barisan tetangga yang menonton. Masuk. Pasangan itu berjalan gontai kembali ke istana mereka yang kini kehilangan benteng pertahanannya. Langkah mereka diseret, diiringi tatapan puluhan pasang mata tetangga yang selama ini mereka remehkan. Bisik-bisik warga mulai terdengar seperti dengungan lebah. Makanya, jangan sombong jadi orang. Kapok kan? Kena batunya? Syukur deh, akhirnya ada yang berani ngelawan. Suara-suara itu pasti menusuk telinga mereka lebih tajam daripada jarum. Vera menutupi wajahnya dengan tangan, setengah berlari masuk ke dalam rumah. Blam! Pintu utama rumah mewah itu dibanting menutup. Kali ini, bukan bunyi bantingan arogansi, melainkan bunyi bantingan rasa malu yang ingin menyembunyikan diri dari dunia. Tirai-tirai jendela lantai 1 dan 2 ditarik rapat-rapat dalam sekejap. Rumah itu mendadak tampak mati. Seperti benteng yang ditinggalkan penghuninya setelah kalah perang. Aibtu Gunawan menghela napas, lalu menatapku sambil tersenyum simpul. Tugas kami selesai di sini, Bu Zalina. Situasi sudah kondusif. Kalau ada intimidasi lagi, jangan ragu hubungi kami. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat menghargai bantuan Bapak. Jawabku tulus. Mobil patroli itu pun berlalu, diikuti oleh bubarnya kerumunan tetangga satu persatu. Bu Ratna,
tetangga depan rumah, sempat mengacungkan 2 jempol padaku sambil tersenyum lebar sebelum masuk rumahnya. Kini, tinggal aku, Bang Jago, dan puing-puing kemenangan ini. Gimana, Bu Bos? Perlu saya bersihin sekalian puingnya? Tanya Bang Jago dari jendela kabin. Rokok barunya sudah menyala lagi. Aku menggeleng. Nggak usah, Bang. Tugas abang sudah selesai dengan sempurna. Biar tim tukang kebersihan langganan saya yang angkut sisanya. Abang istirahat saja. Sore harinya, suasana telah berubah total. Matahari senja menyiramkan cahaya oranye keemasan yang hangat, membasuh sisa-sisa ketegangan pagi tadi. Halaman sampingku kini sudah bersih. Satu truk engkel baru saja pergi mengangkut tumpukan sampah beton bekas pagar Vera. Tanahku kembali rata, kembali lapang, dan yang terpenting, kembali menjadi milikku seutuhnya. 2 orang tukang kepercayaanku sedang menyelesaikan pekerjaan terakhir mereka. Bukan membangun tembok beton angkuh, melainkan memasang pagar besi hollow minimalis berwarna hitam doff. Pagar itu tingginya hanya 1,5 meter, transparan, tidak menutupi pandangan. Namun berdiri kokoh tepat di atas garis batas yang ditancapkan oleh patok BPN. Patok merah itu kini terlihat jelas, menjadi monumen kecil pengingat batas hak dan kewajiban. Aku duduk di kursi teras samping, menikmati segelas teh Earl Grey hangat. Aroma bergamot dari teh bercampur dengan aroma tanah basah yang baru disiram, menciptakan wangi kemenangan yang menenangkan. Di meja kecil di sampingku, ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi dari aplikasi mobile banking. Ting! Dana masuk, Rp5.500.000 dari Hendra Kusuma Berita. Ganti rugi alat berat. Aku tersenyum tipis. Mereka membayar tepat waktu. Ketakutan akan penjara ternyata motivator yang jauh lebih efektif daripada hati nurani. Uang itu akan kusumbangkan ke panti asuhan besok pagi. Aku tidak butuh uang mereka. Aku hanya butuh mereka belajar tentang konsekuensi. Dari arah rumah sebelah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lampu teras mereka belum dinyalakan meski senja mulai turun. Namun, samar-samar, aku bisa mendengar suara perdebatan dari balik tembok tebal rumah mereka. Kamu sih, dibilangin jangan cari gara-gara. Suara Hendra terdengar berteriak melengking. Kok aku? Kamu kan suaminya. Harusnya kamu lawan. Balas Vera dengan suara serak habis menangis. Lawan apa? Itu polisi. Itu BPN. Kita bisa miskin kalau dituntut. Udahlah, bulan depan kita pindah. Aku malu ketemu orang komplek. Prang. Suara benda pecah mengakhiri perdebatan itu. Lalu sunyi kembali. Aku menyesap tehku perlahan, membiarkan cairan hangat itu mengalir membasahi kerongkongan. Rasanya begitu nikmat. Jauh lebih nikmat dari biasanya. Mataku beralih ke tanaman mawar yang kemarin sempat tertutup debu semen. Sore ini, setelah kubersihkan dan kusiram, kuncup merahnya mulai mekar kembali. Ia bertahan hidup. Ia kuat. Sama sepertiku. Mereka pikir karena aku diam, aku lemah. Mereka pikir karena aku wanita yang ditinggal dinas suami, aku bisa diinjak. Mereka lupa bahwa tanah ini, sekecil apapun, adalah kedaulatan yang harus dipertahankan. Bahwa kelembutan bukan berarti ketidakberdayaan. Dan bahwa hukum, meski sering dianggap tumpul, akan menjadi pedang yang sangat tajam di tangan orang yang berani memegangnya dengan benar. Pagar beton Vera yang megah itu kini hanya tinggal kenangan, menjadi debu yang berterbangan ditiup angin sore. Sementara pagar besiku yang sederhana ini akan berdiri tegak, menjaga apa yang menjadi hakku. Aku mengambil ponsel, mengetik pesan singkat untuk Mas Farhan. Sudah beres, sayang, tanahnya sudah kembali. Dan tetangga kita sepertinya akan segera resign dari komplek ini. Aku meletakkan ponsel, menyandarkan punggung di kursi, dan menatap langit yang mulai berubah menjadi ungu gelap. Bintang pertama mulai muncul. Malam ini, aku akan tidur sangat nyenyak. Nah, Sobat Dira Story. Begitulah akhir dari drama tetangga yang lupa diri ini. Dari cerita Zalina, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang yang diam. Seringkali, mereka yang tidak banyak bicara adalah mereka yang paling siap bertindak. Kecurangan dan arogansi mungkin bisa menang sesaat karena suaranya yang nyaring. Tapi kebenaran dan legalitas akan selalu memenangkan perang jangka panjang. Hak milik orang lain adalah hal yang sakral.
Jangan pernah mengambil apa yang bukan milik kita, walau hanya sejengkal tanah, karena konsekuensinya bisa meruntuhkan harga diri yang sudah kita bangun seumur hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi tetangga yang lebih bijak, lebih taat hukum, dan lebih memanusiakan manusia. Terima kasih sudah menyimak kisah Zalina dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita kemenangan jalur hukum seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin punya tetangga rese, dan pastinya subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan drama seru berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah berani, tetaplah benar. Bye-bye.